cepat dan khatam. Kita nanti insya Allah membaca Jurumiyah itu cepat dan khatam. Ya kurang lebih ada 6 apa 7 pertemuan lah ya. Kadang nanti juga kalaupun waktu kita pagi tidak bisa, akan kita ganti malam. Jadi nanti semua informasi akan kami sampaikan di grup. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Ismi Khairul Fatah. Saat ini saya mengabdikan diri di Universitas Darussalam Gontor untuk mengajar materi-materi tata bahasa di Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Bahasa Arab, dan salah satu fokus saya adalah di ilmu nahwu dan balaghah. Ya, itu saja perkenalan singkat saya, dan kita juga akan berikan beberapa trik dan cara untuk menghafal kaidah-kaidah nahwu tanpa dibebani hafalan, karena insya Allah teman-teman ini rata-rata kan sudah pernah belajar ilmu nahwu, khususnya nahwu wadih ya. Jadi dengan mengkaji kitab Al-Ajurumiyah ini setidaknya akan memberikan solusi agar kaidah-kaidah nahwu yang dulu kita hafal itu lebih ringkas, dan kita menghafal kaidah-kaidah yang memang kaidah tersebut dibutuhkan dalam banyak teks. Karena tidak semua kaidah itu digunakan, ada beberapa kaidah nahwu yang jarang digunakan. Jadi dengan mengkaji jurumiyah itu akan menertibkan lah ya, akan menertibkan kaidah-kaidah nahwu yang mungkin selama ini kita anggap banyak ya. Dan membaca jurumiyah juga akan menjadi jembatan bagi kita yang ingin mengkaji nahwu yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu alfiyah ya. Baik, mari kita buka dengan bersama-sama baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Bismillahirrahmanirrahim. pengantar, kita akan saya sajikan ya teman-teman, cara menganalisa teks kitab kuning ya. Nanti juga kita model-model kitab kuning gitu ya. Penerjemahannya model-model kitab kuning yang ada di salaf ya. Jadi ini qiraatun nusus ala Rabi al muassasah ala, oh, ini baru ya. Oke, ahlan wa sahlan dari teman-teman. Oke, dari mana sebentar? Iya, iya. Oke. Hmm. Qiraatun nusus ala Rabiyah al muassasah ala tarakib anahwiyah ya. Biasanya kalau kita dulu baca kitab atau teks itu kan mengeluhkan sukun terus gitu kan ya. Yang penting kita menghafal mufradatnya gitu. Ya, kalau sekarang ini kita akan lebih detail lagi dalam mengkaji ilmu bagaimana cara kita membaca kitab kuning, tapi kita tahu akhir kalimatnya atau kita tahu i'rabnya. Karena kalau tidak demikian nanti akan eh, terbiasa membaca kitab tanpa i'rab ya. Kalau tanpa i'rab itu berarti kurang 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 kuat pemahamannya atau kurang kuat nahwunya. Dan kadang di di luar itu masyarakat sudah membuat standar ya, ngaji kitab itu harus kuat nahwunya ya. I'rabnya harus jelas. A, I, U-nya jelas. Namun, kunci utama untuk bisa menguasai ya, bentar. Kunci utama untuk bisa menguasai atau bisa membaca kitab itu, nah ini, kunci utamanya tidak kaidah saja ya teman-teman ya. Kunci utamanya tidak kaidah saja. Namun yang paling utama itu menguasai mufradat ya.
menguasai mufradat itu berapa 60%. Jadi apa gunanya kaidah kalau ternyata mufradatnya tidak banyak, tetap mufradat yang banyak ya. Karena untuk tahu artikulasi kata yang jelas itu mufradat, sementara kaidah itu hanya untuk membaca akhir kalimatnya saja yang sesuai kaidah ya. Jadi 60% mufradat, 30% kaidah, 10 persennya 10 persennya pembiasaan ya. Tetap punya mufradat, punya kaidah kalau tidak terbiasa atau tidak membiasakan sama saja. Maka harus punya pembiasaan walaupun itu 10% ya. Membaca kitab tetap dilatih ya. Terus dalam mengkaji kitab Jurumiyah nanti dan dalam pembelajaran kita nanti, insya Allah kita dalam menganalisa atau dalam eh, mengaplikasikan kaidah nahwu untuk keterampilan bahasa itu dengan menggunakan 4 tahap ini ya. Pertama, tahdid mauqi al-jumlah, kita tentukan keberadaan jumlah atau jumlah mufidah. Kita harus tahu di mana susunan kalimat sempurna itu bagaimana cara mengidentifikasi susunan kalimat sempurna. Pertama, tahdid mauqi al-jumlah. Karena paragraf itu kan gabungan dari jumlah. Kita harus bisa mengidentifikasi mana jumlah mufidah itu ya. Yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi jumlah mufidah, selanjutnya tahdid nawa'il jumlah ya. Tahdid nawa'il jumlah itu apa? Kita masih tunggu sebentar ya. Ini baru merespon ini. Setelah oke, kita tahu keberadaan jumlah, kita tentukan oh ya, oh belum. Kita tentukan jenis apa jumlah yang sudah kita temukan tersebut. Jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah kah? Ya. Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ini yang harus kita tentukan. Selanjutnya, setelah kita bisa menentukan yang ketiga ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, kalau memang kita menemukan jumlah ismiyah, maka tentukan mana mubtada, mana khobarnya. Mana mubtada, mana khobarnya. Kalau memang kita menemukan jumlah fi'liyah, mana fi'il, mana fa'ilnya. Ketika sudah menemukan itu semuanya dan beberapa pendukung-pendukung kalimat yang lain, ya ini termasuk wafudla wafudla tuha ya, wafudlatiha. Tahdid ruknal jumlah, tentukan rukun jumlah. Kalau jumlah ismiyah mubtada khobarnya mana, kalau jumlah fi'liyah fi'il fa'ilnya mana, kalau fudlah itu tambahannya maf'ulkah, zarofkah dan sebagainya. Kalau gitu sudah semuanya, baru dhabtu alamatul i'rab, kita tentukan tanda i'rabnya. Jadi tidak langsung tanda i'rab, kita harus mengidentifikasi dulu. Sebentar ya, kita tunggu satu lagi nih. Masih kendala atau gimana sebentar. Oke, alhamdulillah satu sudah bergabung ya. Oke, ahlan wa sahlan. Sekali lagi saya ulangi ya. Dalam pembacaan kitab Jurumiyah nanti kita akan mengaplikasikan 4 tahap ini. Yang pertama menentukan jumlah, keberadaan jumlah ya. Jumlah mufidah di mana keberadaannya. Yang kedua, ketika kita sudah mengetahui keberadaan jumlah, kita tentukan jenis jumlah tersebut apa, ismi apa, fi'liyah. Ketika kita sudah menentukan ternyata ismiyah, maka kita tentukan mana mubtada, mana khobarnya. Ketika kita menjumpai jumlah fi'liyah, mana kita tentukan mana fi'il dan fa'ilnya. Kalaupun ada fudlahnya, fudlah itu adalah tambahan pendukung kalimat ya seperti maf'ul dan lain sebagainya kita tentukan. Setelah 3 tahap ini selesai, baru kita tentukan tanda i'rabnya. Ya, oke.
Ya, contohnya begini. Ini adalah contoh tahdid mauqi al-jumlah. Pertama itu kita harus menentukan ya. Kita harus mencari keberadaan jumlah. Keberadaan jumlah di mana? Keberadaan jumlah dulu, jumlah mufidah. Pertama, yang paling mudah adalah kita bisa mengetahui keberadaan jumlah mufidah itu dari keberadaan apa? Alam atau tarkem atau tanda baca. Tanda baca Eropa itu adalah titik, koma, ya, sama dengan dan sebagainya. Ini adalah kalau tanda titik, koma itu adalah tanda baca Eropa, ya, tanda baca Eropa. Alamatul tarkim ini titik koma itu adalah tanda baca Eropa. Sementara tanda baca titik komanya Arab itu bukan berupa simbol titik atau koma tetapi huruf. Huruf apa? Yaitu waw, fa, summa, innama, ama titik-titik fa dan lain sebagainya. Maka yang harus dikuasai sebenarnya paling utama adalah kita tahu keberadaan huruf al-istinaf. Ya. Namanya huruf al-istinaf di sini kedudukannya sebagai titik. Ya, titik. Dia memisahkan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Itu namanya huruful istinaf. Ini mungkin tidak akan kita temukan dalam nahwu kita tidak ketemukan. Selanjutnya ya, contohnya seperti ini. Ini seperti maudhu'nya al-harik ya yang kita pelajari dalam muthalah itu. Kan kana Muhammadun naiman fi firasyihi wa sa'atu asyrun wa lailu dzulamun wa bardun wa dunya sakinatun. Itu kalau dulu kan hanya kita hafal saja. Kalau sekarang kita analisa keberadaan jumlahnya di mana? Lah ini ada waw ini. Waw atau summa ini menunjukkan bahwa di sinilah dalam satu paragraf ini merupakan gabungan dari jumlah-jumlah. Ya, karena Muhammadun Naiman adalah satu jumlah, wasa atau asyrun adalah satu jumlah. Ya, kalau kita irobkan karena Muhammadun, kananya adalah fi'il nakis ya. Muhammad sebagai isim kana, naib sebagai khobar kana. Wasa'ah asyrun jumlah ismiyah. Asah sebagai mubtada, letaknya di awal kalimat setelah huruf istinaf, asyrun sebagai khobar. Walailu dholamun wa bardun. Walailu dholamun wa bardun adalah jumlah ismiyah. Jadi pertama kita tentukan jumlah keberadaan ini, kemudian jumlahnya apa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Mubtada'nya di mana? Walailu adalah mubtada. Mubtada itu marfu alamatu rafi dhammah. Dholam sebagai khobar, khobar marfu alamatu rafi dhammah. Wa bardun adalah atof. Seperti itu nanti ya. Kita tentu tahu, kita harus tahu keberadaan jumlah, baru nanti menentukan jenis jumlahnya, baru rukun jumlah, baru tanda i'rabnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Jadi yang paling utama nanti dalam mengkaji ilmu apa, dalam membaca kitab ya, kitab kuning itu seperti ini polanya. Walaupun kalau kitab putih itu ya, kalau sekarang itu ada titik komanya ya. Kalau kitab kuning itu nggak ada titik komanya. Maka titik komanya di mana? Di huruf-huruf istinaf ini ya. Sekali lagi, maka nanti dalam mengkaji jurumiyah kita akan menganalisa keberadaan jumlah melalui keidentifikasi huruf-huruf istinaf. Ya, namanya huruf istinaf yaitu huruf titik gitu ya. Baik, teman-teman. Kemudian nanti juga ada kaidah-kaidah nahwu yang sudah kita format dengan lagu, baik itu kaidah yang saya pelajari di situ kiri atau kaidah yang kita buat sendiri. Maka nanti ada beberapa bab yang langsung kita lewati karena sudah kita desain bab tersebut menggunakan lagu, jadi nggak lama-lama ya. Oke, baik. Ini sebagai pengantar. Selanjutnya kita akan langsung mengaplikasikannya dengan membaca kitab Jurumiyah ya. Ini kami mensyarah atau saya membuat penjelasan dan saya namakan sebagai Atufa Al-Mardiyah fi I'rab Al-Ajurumiyah. Jadi saya mengirab kitab Al-Ajurumiyah ya. Tentunya eh, kitab yang saya jadikan referensi juga kitab yang sama yaitu kitab Jurumiyah yang polanya adalah mengirab matan ya.
Sebut saja ada kitab Al-Ajurumiyah Syarah Kafrawi itu sebagai referensi utama. Ada Busyra apa itu? Busyra Saroh itu apa? Busyra Thalib atau apa saya lupa itu dari kitabnya Syekh Khalid Al-Azhari itu tentang i'rab Al-Ajurumiyah juga. Kemudian juga ada Syekh Ujaimi itu juga i'rab Al-Ajurumiyah. Jadi tidak hanya sekedar memahami saja tapi kita dalam daurah ini adalah bagaimana cara mengi'rab kitab. Ya, bagaimana cara mengi'rab kitab dan bagaimana cara mendapatkan maharoh i'rab, bisa membaca dengan benar dan bisa mengaplikasikannya dalam tulisan. Kalau mengaplikasikan dalam tulisan nanti ada satu kitab yang saya kirim yaitu Insya Yusri itu. Insya Yusri berisi tentang pola-pola kalimat yang dominan dalam kitab kuning. Ya, baik, kita mulai saja. Untuk mengkaji jurumiyah ini kita hadiahkan dulu Al-Fatihah untuk penulisnya ya, yaitu Syekh Ibnu Ajurum Ason Haji ya. Kita bacakan Al-Fatihah dulu untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ya. Nanti prakteknya mengkaji kitab kuning. Jadi setiap sesi ini karena pesertanya tidak banyak, insya Allah setiap sesi ya nanti akan ada praktek gitu aja ya. Praktek. Ya, pertama pasti pertama ya, bab al-kalam. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Kita mulai dari bab al-kalam. Al-kalam kalau kita padankan pada nahwadih, al-kalam adalah al-jumlah al-mufidah atau kalimat sempurna ya. Oke. Jadi kita akan mengirob, teman-teman ya, kita akan mengirob. Dan nanti juga masing-masing akan kami bimbing bagaimana cara mengirob. Ya. Dan itu nanti sebagai syarat sahnya untuk mendapatkan sanad ya. Baik, kita mulai dulu dari al-kalam. Saya baca teksnya. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wadai wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ya, oke. Di sini ada sudah saya apa namanya tulis ya. Nanti antum bisa review, tapi sekarang saya jelaskan dulu ya. Pertama, kita tentukan keberadaan jumlah ya. Katakanlah sudah lah ini. Kemudian kita tentukan jumlahnya ismi atau fi'liyah ya. Al-kalam huwa lafzu itu jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah ismiyah. Oke. Karena jumlah ismiyah itu bagaimana? Standarnya jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali oleh isim, kemudian jumlah fi'liyah, jumlah yang diawali oleh fi'il. Jadi seperti itu saja. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali oleh kalimat isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Kalau ini jelas jumlah ismiyah, ya. Karena salah satu ciri-ciri isim adalah bisa dimasuki alif lam. Ya. Al-kalamu huwa lafdhu. Al-kalamu huwa lafdhu adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya di mana? Di al-kalam. Nah, sekarang kita harus apa namanya? Bisa tahu ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri mubtada. Ya, sebentar ini. Ciri-ciri mubtada. Ada ciri-ciri mubtada. Ciri-ciri mubtada ini kami gali dari kitab Jurumiyah juga. Ya. Nah, ini ada pola. Ya, pola kalimatnya ya.
Membedakan mana jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, saya kira teman-teman sudah paham. Cuman ini akan saya eh, tunjukkan secara spesifik bagaimana cara mengidentifikasi mubtada. Ya, pertama, mubtada itu ya, mubtada jenis kalimatnya adalah isim, posisinya di awal kalimat. Lah, awal kalimat ini ada dua. Pertama awal paragraf, kedua setelah huruf istinaf atau di tengah. Ya, jadi keberadaan mubtada itu bisa diketahui dari pertama dia posisinya di awal kalimat atau di muka kalimat. Yang kedua setelah huruf istinaf. Huruf istinaf itu waw, fa, itu yang paling populer. Ya, yang artinya bukan dan. Jadi di awal kalimat ini sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam Nahwati jilid 1, al-mubtada ismun marfu fi awal jumlah, di awal kalimat atau awal susunan kalimat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengidentifikasi mubtada? Dia harus dari isim ma'rifat. Nah, isim ma'rifat kita pelajari di Nahwati jilid 2 kemarin tuh. Isim ma'rifat ada berapa? Ada 6 lah. Ini nanti paling banyak teman-teman yang nggak hafal. Maka agar hafal ada lagunya nanti ya. Ketika syarat pertama awal kalimat, baik di awal paragraf atau setelah huruf istinaf, dan syarat kedua ma'rifat itu terpenuhi, maka dia sah sebagai mubtada. Ketika sudah sah, maka nanti tinggal kita hukumi i'rabnya dan kemudian kita carikan tanda i'rab yang sesuai dengan kedudukannya tersebut. Ya. Jadi mengi'rab itu kan tiga tahap ya. Tentukan status kalimat atau posisi kalimat. Kedua, tentukan hukumnya. Dan ketiga, baru tanda i'rabnya. Ya. Contohnya adalah atilmi itu mujtahidun. Kalau dalam makna salaf itu mubtada itu diterjemahkan dengan adapun atau utawi kalau bahasa Jawa ya. Adapun ya. Kalau khobar itu seperti contohnya atilmidu mujtahidun. Adapun atilmid itu mujtahidun bersungguh-sungguh. Utawi atilmid iku mujtahidun sungguh-sungguh. Se- Kemudian khobar. Khobar itu kalau jenis kalimatnya bisa dari isim, bisa dari fiil, atau bisa huruf jar. Itu simpelnya saja ya. Posisinya setelah mubtada dan dia kalau khobarnya dari isim, dia rata-rata nakiroh. Karena dalam Nahwadah jilid 5 ya, teman-teman brilian mungkin masih hafal, dalam jilid 5 itu kan begini kaidahnya. Al aslu fil mubtada ayakuna ma'rifah. Asalnya mubtada itu adalah ma'rifat. Jadi mubtada itu takdirnya adalah dari isim ma'rifat. Sementara mafhum mukhalafahnya ya. Kebalikannya kalau khobar itu pasti nakiroh kalau dia dari isim ya. Maka di sini contohnya atilmidu mujtahidun. Mujtahidun sebagai khobar. Kalau khobarnya fi'il, atilmidu yajtahid. Ini jumlah ismiyah, khobarnya khobar isim. Kalau khobarnya huruf jar, atilmidu fil fasli. Atau dalam kalimat yang sering kita ucapkan, Alhamdulillah. Alhamdulillah adalah mubtada, lillah adalah khobar. Ya, itu ya. Sepintas tentang perbedaan mubtada dan khobar. Untuk mubtada itu ya, ciri-ciri yang harus dijadikan sebagai prinsip. Karena tidak sedikit dan bahkan banyak teman-teman itu tidak bisa membedakan mana mubtada. Gitu loh. Ya, ini eh, penelitian yang sampai saat ini masih banyak itu banyak teman-teman santri yang tidak bisa membedakan mubtada. Mubtada itu dikira hanya satu kata di awal paragraf, sementara jumlah-jumlah yang ada dalam paragraf itu tidak dianggap sebagai jumlah atau tidak ada mubtadanya. Ini yang salah ya. Baik teman-teman, yang paling diutamakan nanti antum harus tahu huruf isti'naf ya, atau titik. Titik dalam bahasa Arab itu isti'naf, atau dia membedakan eh, satu jumlah dengan jumlah yang lain. Membedakan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Maka di sini ada huruf istinaf, ada waw, fa, summa, bal ini. Ini adalah huruf istinaf.
Ala innama walakin amma fa. Tapi yang paling populer adalah wa dan fa ini ya. Wa dan fa ini adalah yang populer. Kemudian seperti ini ya. Nah, contohnya ini ya. Al kalamu wa lafzu al murakabu al mufidu bil wadhi wa aksamu wanya titik. Ya. Wanya titik. Maka setelahnya kita identifikasi dia jumlah apa. Terus nanti fal ismu itu juga kita identifikasi dia setelahnya adalah kalimat apa. Jadi setiap ada huruf isti'naf pasti dia adalah dia menandakan ada pemisahan satu jumlah dengan jumlah yang lain. Contoh seperti ini juga amma dan fa. Ini adalah eh, adawat yang biasanya untuk memperinci jumlah. Fa amma adhamma atau kalau ada fa, kalau ada amma setelahnya pasti mubtada dan amma itu pasti pasangannya fa. Setelah fa pasti khobar. Nah, itu nanti kita identifikasi seperti itu. Ya, baik. Yang paling utama setelah istinaf itu, ketika kita menjumpai jumlah ismiyah, kita juga harus hafal ciri-ciri mubtada. Selain dia di awal kalimat, posisinya di awal kalimat, kita juga harus tahu bahwa mubtada itu harus ma'rifat. Ya, ma'rifat itu eh, kejelasan lah ya. Kalau pemimpin nggak jelas ya nggak boleh jadi pemimpin, misalnya gitu lah ya. Lah, ma'rifat itu ada berapa? Ada enam. Ini dalam Nahwadah 2 itu dibahas secara beruntun tapi tidak dikelompokkan bahwa ma'rifat itu ada enam tidak, tapi dia dibahas secara dibahas secara apa ya? Tidak dikelompokkan dia dikelompokkan dalam satu pembahasan ya. Tetapi tidak disebutkan bahwa ma'rifat ada enam gitu tidak. Tapi di ma'rifat setelah pembahasan ma'rifat akhirnya nanti ada isim alam. Isim alam dalam definisinya adalah isim ma'rifat. Ya. Atau al-mu'arraf bi alif lam. Lah, itu yang terlalu rumit ya. Sementara tuntutan kita adalah bagaimana cara kita bisa menghafal ma'rifat atau kita bisa mengetahui isim ma'rifat tanpa hafalan yang melelahkan seperti itu. Maka ini sudah kami susun. Isi marifat itu ada enam. Ya, cara menghafalkannya mudah yaitu dengan lagu. Ya, marifat itu paling utama menggunakan alif lam. Contohnya Alkitab. Marifat juga yang kedua marifat juga bisa dari isim alam. Contohnya alam itu adalah nama orang atau nama tempat seperti Zaidun, Fatimatu, Makkatu, Misru, Lubnan itu adalah isim isim alam. Ya. Yang ketiga adalah isim domir. Kalau antum buka Nawati jilid 2 pasti akan kaidahnya akan mengatakan ismun ma'rifatun pasti seperti itu. Domir itu ya domir munfasil mutasil itu ya huwa hiya ana itu. Itu pasti mubtada. Kalau memang dia eh, di awal kalimat. Yang keempat isim isyarah kata tunjuk hada dalika seperti dalam ayat surat Al-Baqarah ya alif lam mim titik dzalika. Nah, itu adalah mubtada. Dzalikal kitabu. Seperti itu. Yang kelima, mubtada dengan isim mausul dari isim mausul alladzi ya. Seperti dalam surat An-Nas alladzi yuwaswisu ya kan. Dia diawali dengan alladzi maka alladzi ini sebagai mubtada. Yang terakhir adalah mubtada dari susunan idhofah atau mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih adalah dua kalimat di mana kalimat pertama itu menyandarkan pada kalimat kedua. Darussalami Roisul Fasli. Ya, kalimat yang kedua itu menjadi sandaran. Kalimat kedua menjadi sandaran. Kalimat pertama disebut dengan mudhof, kalimat yang menjadi sandaran disebut dengan ilaih. Baik, ini yang paling utama. Cara menghafalkannya gampang dengan menyanyikannya ya. Lagunya begini. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Itu lagunya ya. Ya, silakan bisa dinyanyikan sendiri-sendiri ya. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Al-alam domir isyarah mausul dan idofah. Gitu ya.
Saya kira cukup ini pengantar jurumiahnya. Kita kembali lagi ke matan ya. Tadi kita mengkaji al-kalam. Oke. Kita mengkaji apa jurumiah bab al-kalam. Oh ini ya maaf. Oke. Al-kalamu huwa al-lafzu. Ya. Al-kalamu huwa lafzu, al-kalam huwa lafzu adalah jumlah ismi. Ya. Al-kalam, di mana kamu mubtada'nya di al-kalam? Mubtada'nya di al-kalam. Dia di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Di awal pak kalimatnya di awal paragraf. Yang kedua, ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Alif lam. Maka sah sebagai mubtada. Berarti mubtada itu hukum i'rabnya rafa. Tanda rafanya dhammah maka dibaca al-kalamu. Selanjutnya huwa sebagai apa? Huwa ini sebagai mubtada asani. Ya, huwa huwa domir ya. Domir mabni fi mahali raf'i sebagai mubtada kedua atau mubtada asani ya. Mubtada asani. Huwa itu adalah mubtada asani lah gitu. Kalau dalam ilmu nahwu namanya dia domirul fasl ya. Kalau dalam ilmu ma'ani namanya taukid. Jadi fungsinya itu adalah memisahkan antara mubtada dan khobar yang kedua-duanya kebetulan ma'rifat ya. Nanti ada pembahasannya di bawah. Karena kalau huwa ini tidak ada, maka kalau al-kalam al-lafzu kan khobar itu sebenarnya takdirnya kan nakirah, tapi di sini boleh di, di alif lamkan. Tetapi nanti ketika dipasangkan dengan mubtada harus dipisahkan dengan domir supaya nanti orang tidak salah paham. Dia mengira al-lafzu nanti naat kalau tidak ada huwanya. Maka supaya al-lafzu itu tetap khobar, maka dipisahkan dengan domir. Ya, biasanya ini ada dalam paragraf dalam susunan kata definisi gitu ya atau pengertian itu biasanya modelnya adalah mubtada dipisahkan dengan mubtada kedua itu berupa domir nanti baru khobar ya. Jadi huwa adalah domir mabni fi mahali raf'i dia menempati posisinya rafa sebagai mubtada kedua itu ya. Hmm. Al-lafdhu sebagai khobar. Khobar itu rafa tanda rafanya doma. Al-murakkab al-mufid adalah apa? Naat ya, naat. Naat itu adalah pengikut yang sempurna ya atau tabi. Jadi pengikut itu ada empat, ada naat, ada taukid, ada badal, ada atof. Nanti ada penjelasannya secara spesifik. Al-murakabu al-mufidu, al-murakab al-mufid adalah naat. Naat kepada al-lafdhu sebagai man'utnya. Maka kalau naat itu ikut yang disifati. Yang disifati rofa, maka juga rofa. Maka dibaca al-murakabu al-mufidu. Bil wadha'i. Kalau penjelasannya al-kalam, adapun al-kalam, huwa ya al-kalam, itu al-lafzu lafat, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memahamkan, bil wadha'i. Bil wadha'i itu bisa berarti menggunakan bahasa Arab, atau bil wadha'i bisa, bisa artinya dengan sengaja. Kalau bil wadha'i menggunakan bil wadha'i artinya bahasa Arab, maka susunan kalimat selain bahasa Arab, selain berbahasa Arab, maka tidak disebut dengan al-kalam, walaupun dia sempurna dan memahamkan. Kalau bil wadha'i kita maknai sebagai apa namanya disengaja, maka susunan kalimat sempurna, tetapi diucapkan oleh orang yang tidur atau ngelindur atau dia tidak sadar seperti orang mabuk maka tidak disebut dengan al-kalam ya. Selanjutnya wa aksamuhu, wanya titik. Lah ini namanya waw istinaf ya. Wanya waw istinaf. Maka setelahnya kita tentukan jumlah apa setelahnya. Wa aksamu salah satu ternyata adalah jumlah ismiyah. Maka kita identifikasi mubtada'nya aksamuhu ya. Aksamu salah satu adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya di kalimat apa? Aksamuhu ya. Kalimat aksamuhu. Mubtada'nya di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Setelah awal paragraf atau setelah huruf istinaf? Setelah huruf istinaf, hurufnya apa? Huruf waw. Ber- ya berarti ini ya, dia di awal kalimat. Yang kedua, ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat.
Ma'rifahnya dengan apa? Dengan susunan idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Mudhofnya di kalimat aksamu, mudhof ilaihnya pada domir hu. Maka terpenuhi syarat sahnya mubtada, berarti tinggal kita hukumi rofa, tanda rofanya domah, kita baca waksamuhu. Khobarnya mana? Salah satu. Waksamu adapun bagian-bagian kalam itu ada tiga. Selanjutnya ada perincian apa saja tiga itu. Ism wa fi'il wa harf ini. Lah, kalau ada pola seperti ini, ada perincian, ya, seperti rukun Islam ada lima, satu, kedua, ketiga lah. Perincian tersebut, kalau dalam i'rab itu dia i'rabnya sebagai badal. Apa? Badal ya, ini sebagai badal di sini ada ini. Ini badal. Badal juga isim-isim yang ikut. Ikut kepada induknya. Induknya di sini adalah salah satu, ya. Induknya di sini adalah salah satu. Maka otomatis induknya badal namanya mubadal minhu ya. Induknya badal namanya mubadal minhu. Maka mubadal minhu atau induknya itu salah satu rofa, maka otomatis nanti anak-anaknya itu ketiganya juga dibaca rofa. Waksamu salah satu maka ismun wa fi'lun wa harfun. Ya, ini sebagai badal. Atau untuk wa fi'lun wa harfun ini juga bisa disebut dengan atof. Ya, fi'lun ini bisa mengikuti ini. Ini juga isim yang ikut. Jadi isim yang ikut ada empat ya. Tau, naat, taukid, badal, atof. Naat, taukid, badal, atof. Nanti ada lagunya. Ini khusus atof bisa. Tapi ketika-tiganya adalah anak dari salah satu. Ketika induknya itu rofa, maka ikut rofa. Induknya domah, ikut domah. Induknya jer, ikut jer. Contohnya, bunyal Islamu ala khomsin. Ya kan? Agama Islam dibangun di atas lima pondasi. Bunyal Islamu ala khomsin. Khomsinnya itu jer kan ya. Maka nanti kelima-limanya, anak perincinya itu syahadat, sholat itu semuanya apa? Itu semuanya juga ikut induknya jer. Maka bunyal Islamu ala khomsin syahadati wa iqami wa ita'i wa saumi wal haji. Atau idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin. Salasin juga jer. Sodakoh tin au ilmin au waladin. Jadi seperti itu. Ya. Badal itu perincian ya teman-teman ya. Jadi badal itu nanti ada penjelasannya, ada badal syek min syek, ada badal kul min kul, ada badal ba'at min kul. Badal yang jenis seperti ini perincian namanya badal badal ba'at min kul atau badal mufassal ya. Badal ba'at min kul atau badal mufassal. Jadi kalau seperti ini namanya badal ya, badal rofa ya. Oke, ja'ali ma'nan, harfun ja'ali ma'nan. Harfun ja'li ma'nan, harfun huruf yang memiliki makna. Karena huruf itu ada dua jenisnya, ada huruf ma'ani dan ada huruf ma'bani. Huruf ma'ani itu huruf ma'ani itu adalah huruf yang memiliki makna. Huruf ma'bani adalah huruf yang tidak memiliki makna, seperti huruf hijaiyah ya. Seperti kalau A itu artinya apakah? Alif ba tidak memiliki makna, tapi B memiliki makna sebagai huruf apa? Jar. Ya. Huruf itu ada dua, mabani dan ma'ani. Mabani huruf yang tidak memiliki makna, ma'ani adalah huruf yang memiliki makna seperti ka, seperti li, milik itu. Ya, itu masuk dari ibarat wajah wa harfun ja'a li ma'na. Lah, ini teman-teman ja'a ini sebagai apa ja'a? Ja'a ini sebagai naat. Ya, ja'a ini sebagai naat. Kaidahnya kalau dalam nahwadih itu ada jilid 4 ya dipelajari kelas 5. Ini sebagai naat jumlah ya. Itu ada dalam Nahwati jilid 4 ada ya. Bunyinya jika ada jumlah setelah nakiroh maka ia naat jumlah. Nah ini. Harfun ja'a, huruf yang ja'a datang. Lima makna membawa makna. Ya, itu maksudnya gitu. Ja'a di sini karena dia terletak setelah harfun nakiroh maka ja'a di sini i'rabnya sebagai naat jumlah.
Bisa dipahami ya? Oke, waksamuhu adapun buahnya titik waksamuhu adapun bagian-bagian kalam itu salah satu ada tiga. Yaitu kalau terjemahannya badal itu yaitu badal ya. Ismun yaitu ismun isim wa fi'lun fi'il wa harfun huruf jaa yang datang ya. Karena jaa di sini kan tadi abna jumlah setelah nakirah lima anan memiliki makna. Apa? Selanjutnya kita ke ibarat selanjutnya ya. Ini sudah ada. Jadi jurumiyah ini kami i'rab. Iya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Fawaid wa tanbihat. Yang pertama, wuku'u dhamiril fasli bainal mubtada'i wal khabari fi ibarati al-kalam wal lafzu lidalalati jawazi ta'rifil khabar ay ja'ali al-khabar ma'rifatan ma'anal asla fil khabari al-mufradi ayyakuna nakirah. Jadi, wuku' keberadaan dhamirul fasl bainal mubtada antara mubtada wal khabar di ibarah dalam ibarah al-kalam wal lafzu lidalalati untuk menunjukkan jawazi bolehnya ta'rifil khabar bolehnya menjadikan khobar itu makrifat ya walaupun asalnya khobar itu adalah nakirah jadi boleh menggunakan makrifat. Oh ya sebentar ini yang ini munculnya sebentar ya muncul. hmm, Sebentar kan yang ada satu lagi yang belum saya tulis ini sebentar ya jurumiyah yang oh iya Afwan yang saya upload ini salah. Yang saya share ini salah ya. Maksudnya ada satu kitab yang lengkap yang revisian ini. Apa nama? Ini sama tapi ini kan yang kedua tadi kan tanbihatnya kan kosong ya. Nah ini dia. Saya bacakan ya dari apa yang kita pelajari tadi dari Al-Kalam ya. Ini ya. Oh sudah ya. Yang kedua, wukuk domir huwa pada al-kalam huwa lafzu itu ya liyumayyiza untuk membedakan bainal mubtada wal khobar yang kebetulan ma'rifata ini dua-duanya ma'rifah. Itlaukila karena jika ibaratnya itu adalah al-kalam al-lafzu tanpa dipisahkan dengan huwa biduni fasli domir huwa la tawahama maka orang-orang akan menganggap anna lafzo kalimat lafat ini tabe isim yang ikut atau naat menjadi naat bagi al-kalam. Sementara kan yang diinginkan adalah al-lafat adalah khobar. Ya, maka penggunaan huwa itu untuk memisahkan mubtada yang dan khobar yang kebetulan dua-duanya ya. Yang kebetulan dua-duanya ma'rifat. Terus yu'rabu domirul fasal itu i'rabnya sebagai mubtada kedua ya. Kemudian wawul isti'naf ya. Waw isti'naf itu yang terletak pada waksamuhu ini ya. Nanti kalau sudah tahu ya kita akan melewati ini. Jadi ta'ti wawun li istinaf ai al bayani waw bayani itu li annahu waqi' fi jawabi soal muqaddar kana qailan qala lahu. Jadi waw ini teman-temannya wa aksamuhu itu wawunya ini eh, dia petunjuk atau petunjuk jawaban atas pertanyaan yang terbesit dalam benak kita. Jadi setelah al-kalamu huwa lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadai maka seolah-olah kita terbesit dalam pikiran kita apa bagian-bagian dari kalam, maka wa aksamuhu lah gitu. Jadi wa di sini tetap ada artinya. Dia
menjadi jawaban atas pertanyaan yang terbesit atau seolah-olah ada. Itu ya. Oke, baik. Kita lanjut ke ibarat selanjutnya. Kalau nanti setelah kali ini kan mukodimah, jadi pertanyaan pertama ini masih saya jelaskan secara detail ya. Maka setelahnya ada namanya ibarat fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhuli al alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wa ta'u. Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasini wa saufa wa ta'i ta'nifi as-sakinati wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Oke, kita jelaskan i'rabnya. Fal ismu fa-nya itu juga sama seperti wa tadi. Dia sebagai titik. Fa di sini namanya fa'ul fasihah ya. Fa di sini namanya fa'ul fasihah. Dia juga menjadi petunjuk jawaban atas pertanyaan yang terbesit dalam benak kita. Setelah tadi kan al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu wa aksamuhu wa-nya itu seolah-olah menjadi petunjuk jawaban apa bagian-bagian dari kalam. Maka wa aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan fal ismu. Ini juga demikian. Fa. Maka ketika kita sudah membahas ismun wa fi'lun maka seolah-olah ada pertanyaan yang terbesit dalam benak kita apa ciri-ciri isim? Ya, karena nahwu kan untuk orang ajam ya. Nahwu itu untuk orang ajam. Orang ajam itu nggak paham maknanya, tetapi bisa mengenali ciri-ciri yang membedakan mana isim, mana fi'il. Nah, di sini, maka setelahnya ini ada pembahasan bagaimana ciri-ciri isim secara fisik. Fal ismu yu'rafu bil khafdi. Fal ismu yu'rafu ini, fa-nya adalah titik. Al ismu yu'rafu adalah jumlah. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena diawali oleh al ismu isim. Ya. Kalau diawali oleh isim, yang ada kalimat alif lamnya pasti isim. Fal ismu yu'rafu adapun isim ya jumlah ismiyah ya, maka fal ismu sebagai mubtada. Mubtada'nya dia di awal kalimat setelah huruf istinaf. Fal ismu juga ma'rifat. Ma'rifatnya dengan alif lam. Maka jika kedua syarat ini di awal kalimat dan ma'rifat terpenuhi, maka dia sah sebagai mubtada. Mubtada itu i'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah, maka dibaca fal ismu. Yu'rafu sebagai khobar. Khobar jumlah fi'liyah. Ya. Fal ismu adapun isim itu diketahui kalau dalam pondok salaf, setiap kali membaca fi'il biasanya harus dibaca juga fa'ilnya walaupun dia berupa domir mustatir. Misalnya begini ya. Fal ismu adapun isim itu yu'rafu diketahui apa isim nah gitu. Jadi setelah fi'il itu kita wajib membaca fa'ilnya berupa berupa wujud kata siapa atau apa. Siapa itu kalau fa'ilnya berakal, kalau apa itu fa'ilnya tidak berakal ya. Fal ismu adapun isim itu yu'rafu diketahui apa isim lah gitu ya. Kalau antum terbiasa nanti kalau di pondok antum berbaur di masyarakat yang masih kental nuansa salafiyahnya itu pasti akan diidentifikasi antum ini santri modern apa santri salaf. Kalau santri salaf itu menerjemahkannya itu dengan menggunakan kata-kata seperti itu. Fal ismu utawi isim iku yu'rafu den arani opo isim gitu kan ya. Den di den rohi opo isim lah kayak gitu. Kalau antum bisa ya mungkin orang kan menganggap antum itu juga pondok santri pondok salaf. Saya dari Gontor kan habis itu ke salaf ya. Fal ismu yu'rafu adapun isim yu'rafu itu diketahui apa isim gitu ya. Isim itu bisa diidentifikasi dengan apa? Bil khafdi. Dia bisa dijerkan. Khafdi ini adalah istilah jer tetapi khafat di sini adalah madhabnya madhab nahwu itu kan sebagaimana fikih ya, sebagai fikih ya, nahwu juga memiliki madhab. Nah, madhab yang terkenal di dalam nahwu itu adalah madhab Basroh dan madhab Kufah. Kalau Basroh itu jer, tapi kalau Kufah itu khofat. Ya, istilah yang dipakai untuk jer itu adalah jer itu Basroh, madhab Basroh. Kalau khofat itu adalah madhab Kufah. Baik. Fal ismu adapun isim yu'rafu itu diketahui dengan apa? Dengan dia bisa dijerkan. Bil khafdi bisa dijerkan. Dijerkan dengan apa? Dengan huruf jer bisa sebagai mudhof ilaih bisa atau dia mengikuti isim yang memang majrur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmani ar-Rahimi adalah isim yang ikut.
Jadi jar bisa dijerkan itu bisa melalui tiga cara. Pertama dengan bantuan huruf jar, kedua dengan susunan mudhof ilaih, dan ketiga mengikuti kalimat yang dijerkan. Isim itu diketahui dengan dijerkan wa tanwini dan tanwin, dan ada tanwin. Kalau ada tanwin pasti isim. Wa dukhuli al alifi wal lami, dan masuknya dan kalimat yang bisa dimasuki alif lam itu hanya isim. Yang terakhir adalah wa hurufil khafdi, dan dia didahului dengan huruf-huruf jar. Di mana ada huruf jar pasti setelahnya pasti isim, ismun majrur ya. Wahia wanya titik. Nah ini dia. Wahia wanya titik. Wanya titik. Jadi setelah selesai eh, satu kalimat sempurna pasti dia adalah titik ya. Wanya titik. Hia sebagai apa? Hia min ini pasti. Kalau ada wahia wahwa, dipastikan domir yang terletak setelah wa di sini adalah domir adalah mubtada. Maka wahia di sini adalah mubtada karena wahnya titik. Hia adapun huruf-huruf jar gitu ya. Kembalinya hia ini kepada huruf-huruf jar. Wahia adapun huruf-huruf jar, hia sebagai mubtada ya. Hia adalah domir fi mahalli raf'i mubtada. Lah mana khobarnya? Saya bacakan dulu. Wahia adapun adapun huruf-huruf jar itu adalah min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lamu wa hurufil qasami. Ustaz, ini kok hurufi bukan hurufu? Ini boleh dibaca hurufu ya. Kalau dia dibaca hurufu, maka dia ataf kepada lamu atau wal kafu. Tetapi ini dalam beberapa teks dia naat terpisah. Ataf terpisah dari ini. Jadi seolah-olah gini teman-teman ya. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alafi wal lami wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Jadi atau boleh dibaca wa huruful qasami, maka dia masuknya ke walamu itu tadi ya. Boleh dibaca hurufu, dia ataf kepada alamu, atau dibaca hurufi, dia ataf kepada hurufil khafdi boleh ya. Karena riwayatnya demikian ada dua. Jadi ada ataf yang terpisah. Nah, itu. Namanya ataf apa ini? Ataf terpisah ini ataf introvert itu ya. Dan terpisah. Wa hurufil qasami. Wahia wanya titik. Ia sebagai mubtada. Ia adalah domir mabni fi mahalli raf'i sebagai mubtada. Wahia adapun huruf-huruf qasam itu apa? Al wawu wal ba'u wa ta. Maka sebagaimana di atas teman-teman ya. Khobarnya di mana? Khobarnya itu di ini. Jadi ini secara jamaah adalah khobar gitu aja lah ya. Min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba wal kafu wal lamu fi mahali raf'i, khobarnya hiya gitu. Jadi namanya khobar berjamaah. Ada khobar berjamaah itu ada. Jadi i'rab itu kan ada tiga ya. I'rab zahiri, ada i'rab takdiri, muqaddarah, dan ada i'rab mahali. Ya. I'rab mahali itu untuk kalimat-kalimat yang memang dia isim mabni atau jumlah. Itu ya. Maka wahia, wanya titik, hiya adalah mubtada, al wawu wal ba'u wa ta'u fi mahalli rafi khobarnya hiya. Namanya khobar berjamaah. Itu ya. Oke. Selanjutnya, iya tanda isim itu nanti ada lagunya ya. Isim itu bisa dijerkan, bertanwin, dimasukkan alif lam, dan bisa dimasukkan huruf jar. Sekarang fi'il bagaimana? Wanya itu titik. Nah, itu ya, wanya titik. Wal fi'lu yu'rafu. Ada waw istinaf kan pertama harus mengetahui keberadaan jumlah. Wal fi'lu wal fi'lu wanya titik. Al fi'lu yu'rafu jumlah ismiyah atau fi'liyah ismiyah. Mubtadanya mana? Al fi'lu. Kenapa? Karena dia pertama di awal kalimat. Di awal kalimatnya di mana? Setelah huruf istinaf, huruf waw. Ma'rifat apa nakirah ma'rifat? Ma'rifatnya apa? Alif lam. Berarti kalau dua syarat terpenuhi tinggal kita i'rab. Hukum i'rab rofa, tanda rofanya dhamma, maka dibaca wal fi'lu. Adapun fi'il itu i'rabu diketahui apa fi'il?
Dengan apa? Keberadaan kode. Di mana ada kode setelahnya pasti fiil. Kode ko mati sholah wasini sintan face ya. Pada film mudhari. Saya saya kulus sufaha atau saya habu saat habu itu adalah sintan face. Pasti kalimat yang bersambung dengan sin ini pasti mubtad apa? Pasti fiil. Wasaufa juga demikian artinya kelak. Watai ata'anis asakinah apabila failnya adalah domir muannas ya apa muannasah ya pasti nanti ta tanis as-sakinati qad mati sholatu ta tanis as-sakinah ya wal fi'lu yu'rafu ini adalah jumlah ismiyah jadi enak kan gini fa wa nah, gitu loh jadi ketika menulis yang mungkin ini jarang itu kita membiasakan untuk membuat istinaf yang memisahkan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Ya, isim memiliki ciri kalau fi'il cirinya di mana ada qad, ada sin, wasaufa atau ada tak tanis sakinah pasti itu adalah fi'il. Itu ya. Walaupun tidak semua harus ada qadnya tidak. Itu qad kalau bertemu dengan fi'il madhi namanya qad tahqiq ya, untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi atau terjadi lampau telah. Kalau qad yang terletak setelah fi'il mudhari, setelahnya mudhari artinya taklil untuk menyatakan kadang-kadang. Itu ya. Oke. Wal harfu yang selanjutnya wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wal harfu wanya titik. Al harfu ma adalah jumlah ismiyah. Mubtada'nya adalah al harfu. Dia di awal kalimat setelah huruf istinaf huruf waw. Al harfu ma'rifat dengan alif lam. Maka saya sebagai mubtada, i'rabnya rafa tanda rafanya domah maka dibaca wal harfu adapun huruf. Mana khobarnya? Khobarnya ma. Ini adalah khobar. Ma itu apa? Ini istilah baru namanya, bukan istilah baru, mungkin istilah yang baru antum dengar namanya nakiratun mausufatun. Apa itu nakiratun mausufatun? Kalau nanti ribet-ribet, ma itu adalah isim mausul gitu aja nggak apa-apa. Ini saya jelaskan yang agak keren. Ma itu adalah nakiratun mausufun. Karena di sini, kenapa kok nakirah? Karena ma ini kalau dimaknai artinya syai'un. Syai'un adalah nakirah. Dan dia itu harus disifati, maka disebut dengan nakiratun mausufatun. Mana sifatnya? Yaitu kalimat yang terletak setelahnya. La yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf itu ma sesuatu yang la tidak yasluh menerima atau mengabulkan. Apa? Dalilul ismi wala dalilul fi'li. Tidak menerima tanda isim dan tanda fi'il alias huruf tidak memiliki tanda. Huruf adalah kalimat yang tanda-tandanya tidak seperti isim dan tanda-tandanya tidak seperti fi'il. Artinya huruf tidak memiliki tanda. Ma di sini adalah nakiratun mausufah atau isim mausul boleh nanti la yasluh sebagai silah atau jumlah yang terletak setelah isim mausul disebut dengan silah atau kalau ma di sini sebagai nakir atau mausufatun, maka la yasluh sampai akhir itu disebut dengan sifat. Ya, itu. Baik, untuk memudahkannya kita akan bernyanyi ya. Jadi dalam apa kaidah ini sebentar ya. Mana ini? Kita akan bernyanyi ya, teman-teman. Di lagu Insya ini ada nyanyiannya di akhir ya. Oke. Ini lagu Al-Miftah Sidogiri. Lagunya rukun 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 kalam ya. Oh iya, iya. Sebentar sebentar ini salah yang ini. Hmm, sebentar ya. Yang betul itu yang ini. Ya ya ya. Sudah sudah. Loh, kok ini? Oke.
Nah, lagunya nih ya. Lagunya lagu Al-Miftah Sidokiri. Nanti juga sanad saya juga dari Sidokiri. Lagunya ini menghimpun tadi kaidah kaidah Al-Kalam ya. Lagunya rukunnya kalam semua ada empat berupa lafadz dan berbahasa Arab. Tersusun harus bisa memahamkan itulah rukun-rukunnya kalam. Kalimat itu dibagi jadi tiga. Satu kalimat isim artinya benda. Dua kalimat fiil artinya kerja. Ketiga huruf tak punya tanda. Ya, tadi sudah. Ini kan yang kalam, kemudian kalimat menjadi tiga gitu ya. Ya, ya. Jangan jauh-jauh deh ya. Ya. Baru tanda isimnya apa saja? Tanda isim al ada di awalnya. Huruf-huruf jar juga ada di awalnya bertanwin. Dan juga bisa dijerkan Darussalam. Itu luar biasa. Darussalam pondok kita. Ya. Nanti Darussalam bisa diganti pondok antum nggak apa-apa. Kemudian tanda fi'il apa saja? Tandanya fi'il itu empat banyaknya diawali oleh kotsin juga saufa diakhiri oleh tak taknis yang mati Darussalam selalu di hati. Ya, itu lagunya ya. Ya, lagu. Nanti bisa dinyanyikan sendiri seperti ini hanya mengikat kaidah saja supaya mudah dihafal. Ya. Terus huruf-huruf cer apa saja? Ini juga ada lagunya huruf cer ya. Ada lagunya ini kalau antum nanti yang ngajar di tempat yang memang tidak bisa kita terapkan seperti gontor ya aja dia nyanyi gitu ya. Pasti karena atorikotu ahamu minal madda. Ya. Lagunya gini. Bikali rubba ila ala min fi'an wa tahata. Ini huruf cer ya. Bikali ruba ila alamin fi an wa tahata min fi an wa tahata gitu ya. Saya ulangi lagi. Bikali ruba ila ala min fi an wa tahata bikali ruba ila alamin fi an wa tahata min fi an wa tahata gitu. Nanti kita terjemahkan. Kalau antum merefkan nggak apa-apa. Bikali ruba ila ala min fi an wa tahata bikali ruba ila alamin fi an wa tahata min fi an wa tahata. Nanti kita terjemahkan. Bidengan seperti limilik rubah betapa banyak ilah ke ala atas min dari di dalam min dari di dalam andari wademi tademi hatta sehingga andari wademi tademi hatta sehingga tademi hatta sehingga itu lagunya ya. Ya, ya. Selanjutnya ya kita masih kuat ya teman-teman ya setengah jam lagi insya Allah ya atau seperempat lagi lah nanti habis itu baru kita coba bimbing mengirob satu persatu ya. Oke. Ini untuk memudahkan kita menghafal kaidah ya. Selanjutnya kita balik lagi teman-teman ya ke babul i'robi ya. Bab kedua adalah babul i'robi.
Nah, ini ya, babul i'robi. Ini sudah masuk ke bab kedua. Bentar ya. Oke. Nyantai saja teman-teman, yang penting jangan tidur ya. Iya. Babul i'robi. Nanti kita juga akan mengirob. Babul i'rob itu i'robnya apa? Nah, itu ya. Atau kalimat-kalimat yang menempel. Atau kalimat-kalimat yang menjadi cover buku itu i'robnya apa? Oke. Babul i'rob ini yang paling utama ya. Al-i'rab huwa taghyir awakhiri al-kalimi li ikhtilafi al-awamil ad-dakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Wa aqsamuhu arba'atun ya. Wa aqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wa la jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wa nasbu wal jazmu wa la khafdu wa la khafdu fiha. Saya jelaskan dulu arti ibaratnya. Babul i'rabi adapun ini itu bab yang membahas tentang i'rab. Al i'rabu adapun i'rab huwa ya i'rab tagiru perubahan awakhiri al kalimi akhir-akhir kalimat atau akhir bunyi kalimat likhtilafi karena perbedaan al awamili amil itu bukan faktor ya. Amil atau jamaknya awamil adalah istilah dalam ilmu nahwu. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa huruf itu terbagi menjadi dua. Ada huruf mabani dan ma'ani. Huruf mabani itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang dijadikan sebagai unsur pembangun kalimat. Sementara ma'ani itu adalah huruf yang memiliki makna. Ya, baik itu istifham, huruf jar gitu ya, atau yang lainnya gitu. Lah huruf ma'ani itu terbagi menjadi dua, yaitu amil sama atil. Atil itu adalah huruf ma'ani yang tidak memberikan efek perubahan i'rab seperti hamzah istifham. A ustadzun, kalimat yang terletak setelah a istifham kan tetap ustadzun, rofa tidak berubah. Tetapi kalau ketemu dengan huruf jar seperti ka yang artinya seperti ya, anta ka ustadzin, maka ka di sini istilahnya adalah huruf ma'ani amil. Amil yang merubah kalimat yang terletak setelahnya itu i'rabnya berubah gitu ya. Jadi di sini ikhtilafi karena perbedaan al-awamili amil-amil yang merubah i'rab ya. Ada khilati yang masuk alaiha, masuk atas kalim ya. Lafdan atau takdiran baik perubahannya itu secara lafzi bisa tulisan dengan ucapan itu tidak jauh berbeda atau takdiran atau i'rabnya itu disembunyikan atau disamarkan ya atau muqaddarah ya. Waksamu adapun bagian-bagian i'rab itu ada empat rofa nasab jar jazm. Falil asma min dzalika adalah milik isim itu arafu adapun rofa wa nasbu wal khafdu. Isim itu hanya bisa dirofakan, dinasabkan dan dijarkan wala jasma tidak bisa dijazmkan. Walil af'ali adalah milik fi'il adapun arafu itu dirofakan wa nasbu dinasabkan dan dijazmkan. Kalau fi'il itu hanya bisa dirofakan, dinasabkan, dijazmkan wala khafdu fiha tidak bisa dijarkan. Jadi ini spesifikasi. Nah, isim itu tidak bisa semua i'rab bisa kecuali jazm, fi'il itu semua i'rab bisa kecuali jar ya. Oke, sekarang kita bahas babul i'rab ya. Judul ini i'rabnya apa? Jadi di sini sudah saya sertakan ya, ya. Tarkibu babul i'rab atau judul dalam cover buku ya seperti An-Nahwu Al-Wadhihu atau Bulughul Marami atau Bidayatu Al Mujtahid ini kenapa kok judul-judul tersebut selalu diawali dengan rofa dhammah atau KMI, Kuliyatul Muallimina Al-Islamiyah atau di Qo'ah ada Darussalami. Kenapa daru bukan daru atau bukan dari? Maka di sini ada penjelasan i'rabnya. Ini menjadi
setidaknya menjadi senjata ampuh bagi antum ya untuk bisa melemahkan atau menundukkan santri-santri. Jadi tarkibu babul i'rab yasihu qira'atuhu birrafa. Babul i'rab itu bisa dibaca dengan rofa dan alasan rofa itu ada tiga, tiga sisi ya. Boleh salah satu di antaranya. Dibaca rofa karena pertama, kaunuhu khobaron li mubtada'in mahdhuf kama taqaddam. Yang taqdiruhu hadza itu loh ya. Jadi hadza gitu loh. Ini maksudnya ada di ini. Ini maksudnya ada di apa? Ya, ya. Takdiruhu li mubtada' mahdhuf ya takdiruhu hadza babul i'rab. Jadi isim isyarah. Ini yang masyhur ya. Maka kalau dalam pengajian Pondok Salaf itu utawi iki, adapun ini ininya dibuang ya. Babul i'rab ini sebagai khobar. Khobar itu kan rofa. Kaunuhu khobaron li mubtada'in mahdhufin kama taqaddama dzikruhu sebagaimana yang ada dalam i'rab. Yaitu apa takdirnya hadza babul i'rab. Jadi kalimat yang dibuang adalah hadza dan hadza kan isim isyarah. Isim isyarah kan isim ma'rifat ya. Adapun ini itu babul i'rab gitu ya. Oke. Dibaca babu atau dibaca kuliatu al muallimin itu sebagai khobar mubtada'nya dibuang yaitu kalimat hadza atau hadhihi. Yang kedua, kaunuhu mubtada li khobar mahdhuf. Dia babul i'rab juga bisa dia di-i'rabi sebagai mubtada. Khobarnya di mana dibuang? Kalimat apa yang dibuang? Babul i'rabi hada mahalluhu. I'rabnya apa? Babul i'rab sebagai mubtada awal, hada sebagai mubtada atsani. Khobarnya di mana? Mahalluhu ya. Hada mahalluhu. Khobarnya mahalluhu. Ini belum bisa tak tulis ya. Eh mahalluhu ya. Mahalluhu khobar. Khobar ya, khobar mahdhuf tadi ya. Khobar mahdhuf. Boleh. Tapi yang populer adalah yang pertama tadi. Atau boleh kaunuhu badalan. Dia bisa sebagai badal. Karena badal itu sifatnya memerinci ya. Dari umum ke khusus. Ya. Kaunuhu apa tadi? Badal marfu limu badal minhu ya. Bagi mubdal minhu mahdhuf. Mubdal minhu atau induknya dibuang yaitu takdiru al-babu babul i'rab boleh. Al-babu babul i'rab. Ini al-babu sebagai mubdal minhu babul i'rabnya sebagai sebagai badal. Badalnya apa? Badal rofa. Seperti kalau dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqima. Sirata itu badal. Ya, diulang lagi. Ya, badal itu memperinci yang umum jadi khusus. Ini yang ketiga. Jadi, yang pertama boleh dibaca rofa. Statusnya boleh sebagai khobar, sebagai mubtada atau sebagai badal boleh. Tapi yang populer adalah yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ada lima ya. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat ya. Oh ya, satu, dua, tiga, empat ini ya. Yang keempat sebagai dibaca nasab boleh. Maka dibaca babal i'rab boleh. Fa'amma qira'atu binasab fa'ala kaunihi maf'ulan bil fi'lin mahdhuf takdiruhu aqra. Dibaca aqra'u babal i'rab boleh. Dibaca babal i'rab. Kenapa kok baba sementara tulisannya babu? Karena saya membacanya sebagai maf'ulun bih. Fi'ilnya mana saya buang yaitu kalimat aqra'u atau a'ni. Aqra'u babal i'rab. Boleh juga dibaca bil jar. Babil i'rab loh kok dibaca babi sementara kan tulisannya dhammah. Dibaca babi itu karena apa? Karena huruf jarnya mahdzuf atau dibuang kalimat apa? Aqra'u fi babil i'rabi atau nazartu ila babil i'rabi itu boleh. Jadi ada lima membacanya ya. Bisa dibaca rofa dengan tiga alasan. Bisa dibaca nasab sebagai maf'ulun bih, fi'ilnya dibuang atau dibaca majrur, huruf jarnya dibuang. Ya, silakan. Sama seperti bismillah kan bisa dibaca 9 bacaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahimu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh. Tapi tidak sah dalam sholat. Yang sah hanya dijerkan. Tapi secara bahasa boleh.
Bismillahi huwa ar-Rahmanu ar-Rahimu. Bismillahi a'ni ar-Rahmana ar-Rahim boleh. Ya, itu jadi sebagai jurus ini jurus untuk menunjukkan bahwa antum nanti ketika mengajar memang pakar gitu loh ya. Ya, anu pakar gitu ya. Oke. Baik teman-teman, sementara ini dulu. Selanjutnya kita bimbingan i'rab ya. Yang kita i'rab adalah nanti santai saja setelah acara, setelah siapa saja yang sudah mengi'rab, maka boleh keluar dari apa Zoom ya. Insya Allah kita akan belajar sama-sama teman-teman ya. Jadi jangan merasa tidak bisa, pasti bisa. Ya. Nah, kita akan mengi'rab ini teman-teman. Nanti ini rekamannya saya upload di YouTube, nanti saya share. Ini teman antum yang pengen ikut masih ada kesempatan lah ya. Kesempatan, nggak ketinggalan jauh kalau masih ada mau mau disampaikan ke teman-teman nggak apa-apa. Kalau memang dirasa ini bermanfaat. Ini ya, oke. Yang sudah selesai nanti boleh apa meninggalkan forum ya. Ini aja jangan yang waksamu salah satu ini aja. Kita i'rab matanya ya. Contohnya waksamu salah satu adalah jumlah ismiyah. Mubtadanya aksamuhu mubtada di awal kalimat, ma'rifahnya dengan idhofah di awal kalimat setelah huruf istinaf. I'rabnya rafah dan rafahnya dhammah. Nanti saya tanya ya, salah satu sebagai khobar nanti saya tanya. Jadi saya bimbing itu teman-teman. Antum tidak mengirap sendiri itu tidak. Ya gitu ya. Maka ini eh, teorinya kita tutup dulu dengan alhamdulillah teorinya loh ya. Setelah ini eh, nanti akan kami panggil satu persatu. Kemudian ketika dia sudah selesai, boleh apa keluar dari Zoom gitu ya. Baik. Yang pertama, eh, yang pertama coba akhi siapa? Isfi ada Isfi ya. Isfi ada? Isfian? Ada Isfian? Halo? Tidak. Tidak ada Isfian. Isfian belum ada. Ansari, ada Ansari? Ansari, halo? Ansari? Halo, Akhi Ansari? Bisa di ini dibuka ininya. Halo? Moodnya bisa dibuka apa enggak? Sama videonya. Halo? Akhi Ansari, halo? Oke, mungkin ketiduran ya, Bang. Oke, selanjutnya Al-Komar. Al-Komar, Maujud? Halo? Al-Komar, halo? Miftah, Miftah, halo? Miftah? Nah, oke. Ini Miftah ya. Mengikuti yang lainnya masa tidur itu. Oke, Akhi Miftah ya. Tolong dibaca saya bimbing. Tolong dibaca waksamu salah satu. Silakan dibaca. Aqsamu salah satu ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna Beja aliman. Oke. Waksamu salah satu itu jumlah ismi atau fi'liyah? jumlah ismil Ismiyah, oke. Mubtadanya pada kalimat apa?
Padanya di kalimat waksamuhu. Oke, Aksamuhu. aksamuhua ya. Oke. Mubtada'nya sekarang kita identifikasi dia sah sebagai mubtada apa tidak ya. Aksamu ini di awal kalimat apa tidak? Tidak ada di setelah huruf istiqnaf. Apa sebentar sebentar. Dia di awal kalimat apa tidak? Tidak. Dia di awal kalimat ya. Yang betul adalah aksamu Tidak. adalah di awal kah? Oh, di awal kalimat. Awal kalimat lah. Nanti pertanyaan begini. Di awal kalimat di sini awal paragraf atau setelah huruf istiqnaf? Setelah huruf istiqnaf. Hurufnya apa itu? Wa. Wah, ya itu titik. Nah, itu titik. Nah, itu. Wa itu Sekarang titik. syarat pertama sudah awal jumlah sudah terpenuhi. Dia di awal kalimat tapi awal kalimatnya setelah huruf istiqnaf ya. Kedua, aksamuhu ini ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Man idofat. Idofah betul. Mudofnya di kalimat apa? Mudofnya di aksam. Oh, aksamu. Mudhof ilainya di mana? Hu. Betul ya. Apabila dua syarat ini terpenuhi maka dia sah sebagai mubtada. Kenapa saya apa namanya bimbing seperti ini? Pertama supaya kita bisa mengidentifikasi mubtada dalam semua susunan kalimat ya. Kalau dulu mungkin kita anggap mubtada hanya di awal saja kan gitu ya. Itu yang kedua, ketika nanti kita menulis Arab atau menulis insya, insya itu kan nggak satu kalimat, nggak satu jumlah saja, tapi kan banyak jumlah. Lah, ketika kita jumlah satu selesai, ke jumlah kedua itu dipisahkan dengan huruf waw. Jumlah ketiga dipisahkan dengan waw atau fa, seperti itu. Sehingga memang tulisan kita ini terakreditasi tulisan Arab karena kita tidak meninggalkan tanda baca Arab yaitu waw dan fa. Oke. Tadi sudah ya syarat sahnya mubtada. Sekarang mubtada itu rofa nasab apa jar? Rafa. Rofa tanda rofanya apa? Doma. Maka dibaca aksa. Muhu. Oke, khobarnya di mana? Kobarnya di salah satu. Oke, khobar itu rofa nasab apa jar? Rafa. Tanda rofanya apa? Doma. Maka dibaca salah Salah satu. salah satun ya. Oke. Satu. Sekarang isim wa fi'il wa harf sebagai apa? Sebagai badal. Badal ya, itu nama perincian ya. Di Nahwate nggak ada. Kalau di Nahwate itu contohnya cuma akal tuh arrogifa sulusahu itu aja. Sementara pola seperti itu kan jarang keluar ya. Jadi kalau ada pola perincian yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu namanya badal. Badal apa? Ba'ad minkul boleh atau badal mufassal. Nanti i'rabnya mengikuti induknya yaitu mubdal minhunya di sini salah satu nih ya. Nanti Ya. baca un semuanya. Ini tadi badal ya. Badal rofa nasab apa jar? Badal. Rafa. Rofa tanda rofanya apa? Doma. Dhamma maka dibaca Mun. wafi Ismun. Wafi'lun. wahar Waharfun. Pun. seperti itu. Bisa dipahami ya? Akhi Ya. Miftah bisa ya? Bisa. Setidaknya seperti itu nanti ketika membaca kitab ya. Oke, syukran Akhi Miftah bisa keluar dari Zoom, bisa beristirahat. Afadhol. Ramhu. Ya, Assalamualaikum. Afwan. Ini Alkomar sama siapa ini? Oke, selanjutnya yang dengan nama ini Juwita Azalia ini siapa? Dengan siapa Juwita Azalia? Ya, dari Pondok Pesantren Toha. Oh, dari pesantren Toha Ustazah Juwita ya. Baik, sama Ustazah ya. Nggih. Ini mengira Bu Aksamuhu ini. Silakan Nggih. dibaca. Wa aqsamuhu. Aqsamu Ya, mubtada dibaca dulu mub- semuanya. Aksamu salah satu. wa aqs wa aqsamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ali makna. Oke, sekarang aksamu salah satu itu jumlah isminya atau fi'liyah? Aqsamuhu salah satun jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ya.
Ya, Aksamuhu, oke, mubtada'nya di kalimat apa, Ustazah? mubtada di kalimat aksamuhu. Oke, mubtada'nya di kalimat aksamuhu. Di awal kalimat apa tidak aksamuhu itu? Di awal kalimat. Di Awal awal kalimat kalimatnya, setelah awal harful hmm, istinaf. huruf istiqnaf. Huruf istiqnafnya huruf apa? Al-wawu. Oke, al-waw. Aksamu itu ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Ma'rifat bil idofah. Mudhofah. Mudhofnya di kalimat apa? Aksamuhu mudafun ilaihi. Betul. Jadi sah ya, terrevivi apa, terakreditasi ya ini. Jadi di awal kalimat dan ma'rifat itu sah sebagai mubtada. Kenapa demikian? Supaya ini menjadi sebuah prinsip. Kita kalau membaca kitab ya demikian cara mengidentifikasi mubtada. Kita lebih jadi kan apa yang kita ucapkan, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita ucapkan gitu ya. A, I, U-nya gitu loh ya. Kemudian yang kedua ketika nanti kita menulis, ya pola seperti inilah yang menjadi prinsip kita, menjadi pola kita dalam membuat jumlah ismiyah. Oke. Sekarang mubtada itu rafa nasab apa jar, Ustaz? Mubtada rofa. Tanda rafanya apa? Tanda rofanya dhammah. Maka dibaca wa aksa, Wa aqsamuhu. salah satu sebagai apa? Salah satu sebagai khobar. Khobar. Khobar itu rafa nasab apa jar? Rofa. Tanda rafanya apa? Tanda rofa dhammah. Maka dibaca. Maka dibaca salah satu. Oke, sekarang isim wa fi'il wa harf sebagai apa? Ismun wa fi'lun wa Nah, harfun. sebagai eh, Badal kalau tidak salah. badal, betul ya, badal ya. Badal, perincian itu ya. Badal mufassal atau badal ba'd min kull sama saja. Badal itu kan isimnya ikut ya. Induknya pada kalimat salah Hmm, satu. Maka badalnya ini badal apa? Badal rofa nasab apa jar? badal rofa. Tanda rofanya Tanda rofanya dhammah. maka dibaca Ismun wa fi'lun wa harfun. Oke, syukran Ustazah Juwita bisa keluar dari Zoom. Istirahat ya. Iya. Selanjutnya Ukti Fika Irma Sakila apa? Oke, Ustaz. Iya, Oke. Ustaz. Oke, sama ya. Silakan dibaca waksamuhu. Wa aqsamuhu salah satun wa ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Oke. Aksamu salah satun itu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Ismiyah mubtada'nya di kalimat apa? Aksamu. Oke. Aksamuhu. Ya, mubtada'nya di kalimat aksamuhu. Kita identifikasi dulu ya. Oke. Aksamu itu di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Di awal kalimatnya, awal paragraf atau setelah huruf istiqnaf? Huruf namu. Ya, huruf istinaf. Istiqnaf, namanya istiqnaf ya. Huruf Istinaf. setelah huruf Istinaf. istiqnaf ya. Huruf istiqnafnya huruf apa itu, Ustaz? Huruf waw. Wow, di sini artinya titik ya. Oke. Wow, di sini maknanya titik. Terus aksamuhu marifat apa nakirah? Makrifat. Marifatnya dengan apa? Dengan idofah. Betul. Mudhofnya di kalimat apa? Hi. Mudhofnya pada kalimat Oh, mudaf aksamu. 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 Aksamu ya. Aksamu. Aksamu. Mudhofnya aksamu. Mudhof ilaihnya pada domir Tanya. hu Hi. itu ya. Pada domir hu itu apa? Jadi hu ini kan hu fi mahali jari gitu ya. Hu fi mahali jari mudhof ilaih kan gitu ya. I'rabnya mahali ya. Oke, berarti kan sudah terpenuhi ya. Pertama di awal kalimat, kedua ma'rifat. Ini menjadi
apa ya, cara kita mengidentifikasi ketika kita dihadapkan membaca kitab gundul atau kita apalagi kitab kuning yang tidak ada titik komanya itu ya. Berarti Ya, selanjutnya Ustaz. kalau statusnya itu sudah, baru kita identifikasi hukum i'rab. Mubtada itu rafa nasab apa jar, Ustaz? Hmm, Rafa. Rafa, tanda rafanya apa? Eh, Dom, Doma. domah, Doma. maka dibaca waksa mu Wa gitu aksamuhu. kan. Nah, itu. Kemudian salasa sebagai apa? Sebagai khobar. Khobar, betul ya. Pasangan. Jadi kan rukun jumlah ismi ada dua, mubtada khobar. Rukun jumlah fi'liyah ada dua, fi'il fa'il. Jadi gitu. Kalau sudah satu pasangan satu tersebut, maka tinggal yang kedua. Salah satu khobar ya. Khobar itu rafa nasab apa jar? Rafa. Tanda rafanya apa? Doma. Maka dibaca salasa. Salah satu. Sekarang ism wa fi'il wa harf sebagai apa? Sebagai badal. Badal ya. Badal Badal. kepada isim yang rafa nasab apa jar? Rafa. Rafa. Karena kan induknya salah satu itu kan ya. Induknya salah satu berarti ya Nggih. anak-anaknya juga rofa. Rofanya dengan apa? Doma, fatah, apa kasroh rofanya? Doma. Maka dibaca Ismun wa fi'lun wa harfun. Oke, syukran Ustazah Fika, silakan bisa istirahat. Ustaz, syukran. Ya, afwan. Nggih. Selanjutnya ada yang ini belum ini. Hafiz hadir, Zat. Siapa? Hafiz Ani, Zat. Talkomar. Alkomar. Oh iya. Ah, Mas Mukom? Hafiz Ani, Zat. Hafiz Ani Kalkomar. Hafidzani. Oh iya, silakan dibaca. Waksamu, silakan. Wa aksamuhu salah satun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ja'a lima. Ja'al. Oke. Waksamu salah satu, aksamu salah satu jumlah ismi atau fi'liyah? Jumlah isnya. Ismiyah ya, oke. Mubtadanya di kalimat apa? Aksmu. Oke. Mubtadanya di kalimat aksamu. Sekarang kita identifikasi ya. Oke. Aksamu itu di awal kalimat apa? Di awal kalimat apa tidak? Eh, tidak, Ustaz. Awal kalimat. Awal kalimat itu ya. Aduh. Ya, awal kalimat ya. Awal kalimatnya nanti begini. Awal kalimat ini awal paragraf atau setelah huruf huruf istinaf. Nah, itu. Iya. Mana yang betul? Awal paragraf itu awal kalimat di sini awal paragraf atau setelah huruf istinaf kalimat aksamu ini. Maka jawabannya setelah huruf Setelah huruf istinaf. istinaf ya. Jadi kan kalau ke dalam kaidah nawati itu kan ismun mubtada ismun marfu fi awal jumlah. Fi awal jumlah ini tafsirannya ada Iya. dua. Awal jumlah itu bisa awal paragraf atau kedua setelah huruf ditandai dengan adanya huruf istinaf, yaitu huruf waw gitu ya, titik ya, itu jadi waw di sini adalah titik ya. Oke, jadi di awal kalimatnya setelah huruf istinaf yaitu huruf waw. Kemudian identifikasi kedua sebagaimana tersebut dalam Nawati jilid 5 kan al aslu fil mubtada ayakuna ma'rifah. Maka aksamu ini ma'rifat apa nakirah? Ma'rifah, Ustaz. Ma'rifahnya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan dia bersambung dengan domir hu, Ustaz. Iya, namanya idofah ya. Idofah. Mudhof Mudah ilaih. pilih. Iya, jadi aksam di sini disandarkan kepada domir hu. Iya. Mudhofnya kalimat apa? Mudhofnya? Mudofnya aksam. Oke, mudhof ilaihnya Hu. hu. Jadi mudhof ilaih kan ada isim dohir. Kalau isim dohir kan ro'isul fasli, Iya. babul fasli. Kalau ini Babul fasli. mudhof ilaihnya domir. Oke ya. Jadi mubtada secara kita kan seperti detektif. Mubtada secara ciri-ciri
teridentifikasi di awal jumlah walaupun dia di awal setelah huruf istinaf. Yang kedua, dia ma'rifat, bentuknya mudhof ilaih, baru kita tentukan kita tanya hukum i'rabnya. Mubtada itu marfu, mansub atau majrur? Mubtada itu marfu, Ustaz. Oke. Tanda rofaknya apa ini tanda rofaknya? Domah. Maka dibaca wa aksa Muhu. muhua gitu. Jadi kita mu itu karena sudah melewati proses itu tadi, ya kan ya. Tuh, salah sah sebagai apa? Salah sah. Salah satu sebagai khobar. Khobar khobar itu marfu, mansub atau majrur? Marfu, Ustaz. Marfu. Tanda rofaknya apa? Dan rafa'nya domah juga. Maka dibaca Wa aqsamuhu salah satu. oke, salah satu. Sekarang ism wa fi'il wa harf sebagai apa itu? Perincian itu. Sebagai badal. Badal ya. Oke, Iya. betul betul badal ya. Perincian pokoknya polanya seperti ini. Bilangan nanti perinciannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu namanya badal ya. Lah Ya. badal itu ikut induknya karena salah satu itu rofa dengan domah, maka namanya badal apa ini? Badal rofa, nasab apa jar? Rafa. Badal rofa, tanda rofanya apa? Ya, domah. Maka dibaca Ismun. Wa fi'lun wa Hafiz. harfun. Nah, seperti itu bisa ya. Bisa. Hafiz ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Syukran, silakan bisa istirahat. Syarif hadir, Syukran, Ustaz. Ustaz. Iya. Iya. Siapa yang ini? Belum ini? Isfian ini ya. Ansari, Ansari, Ustaz. Ansari. Naam, Ustaz. Ya, Ansari, oke. Naam, Ustaz. Silakan dibaca Ansari waksamuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Oke, waksamuhu salah satu jumlah ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustaz. Ismiyah. Mubtada'nya di kalimat apa? Mubtada wa aqsamu, Ustaz. Oke, mubtada ya kita identifikasi mubtada di aksamuhu di sini di awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat, Ustaz. Di awal kalimatnya, awal paragraf atau setelah huruf istinaf? Setelah huruf istinaf, Ustaz. Hurufnya apa itu? Huruf waw, Ustaz. Wow ya, itu fungsinya sebagai titik. Kemudian identifikasi kedua, aksamu ini ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat, Ustaz, dikarenakan mudhaf ilaih, Ustaz. Betul ya, oke. Itu sebagai ini ya, identifikasi kita dan prinsip kita. Ketika dua ciri-ciri ini sudah terpenuhi, maka tinggal kita hukumi i'rab ya. I'rabnya rafa, nasab apa jar? Rafa, Ustaz. Tanda rafanya apa? Dhammah pada akhirnya, Ustaz. Maka dibaca aksa. Aqsamuhu. Sekarang khobarnya di kalimat apa? Khobarnya di kalimat salah satu, Ustaz. Khobar itu rafa, nasab apa jar? Rafa, Ustaz. Tanda rafanya apa? Dhammah pada akhirnya, Ustaz. Maka dibaca salah sah. Salah satu. Sekarang ism wa fi'il wa harf sebagai apa? Isim sebagai Semuanya aja. Ism ismun wa wa fi'il fi'lun wa wa harfun. harf. Sebagai apa? Perincian tadi, perincian. Apa? Kemudian Badal. badal, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya, badal ya. Perincian itu badal. Polanya kayak gini terus, akhi ya. Polanya itu kayak gini. Bilangan nanti yang pertama, yang kedua, ketiga. Maka perinciannya itu nanti ikut induknya. Induknya itu disebut dengan mubdal minhu, yaitu kalimat salasa. Jadi salasa itu ada dua. Yang pertama dia sebagai khobar, yang kedua dia juga bisa sebagai mubdal minhu ya. Tapi yang paling utama kan khobar itu ya. Karena salah satu adalah rofa, induknya rofa, maka badalnya itu badal rofa, badal nasab atau badal jar. Badal rafa, Ustaz. Tanda rofaknya apa? Dhammah pada akhirnya, Ustaz. Oke, dibaca Ismun fi'lun wa harfun. Oke, Fi'lun gitu. wa harfun. Nah, gitu ya. Oke, Nah, syukron akhi Ansari. Tayyib, Nah, tafadhal. Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, ya. Akhi Isfian Ramadan. Akhi Isfian. Halo. Oke, silakan dibaca sama wa aksamuhu salah satu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li maknan. Oke, aksamu salah satu ismiyah atau fi'liyah? Jumlah ismiyah, Ustaz. Mubtada'nya di kalimat apa? Mubtada'nya di aqsamuhu.
Oke, mubtada'nya aksamu di sini awal kalimat apa tidak? Di awal kalimat. Awal paragraf atau setelah huruf istinaf? Setelah huruf istiqnaf. Huruf istinafnya huruf apa? Huruf wawu, Ustaz. Sekarang aksamu ini ma'rifat apa nakiroh? Ma'rifat. Ma'rifatnya dengan apa? Dengan idofah. Ustaz. Idhofah mudhofnya di kalimat apa? Mudhofnya aksamuhu. Mudhof ilaihnya di kalimat? Domir ha. Oke, dhamir hu ya. Oke. Kedua syarat yang terpenuhi tinggal berarti i'rabnya rafa nasab apa jar mubtada itu. I'rabnya rofa. Tanda rafanya apa? Dhammah Maka dibaca aksa. muhu. Sekarang Aksamuhu. khobarnya di kalimat apa? Salah satun. Khobar itu rafa nasab apa jar? Rofa, Ustaz. Tanda rafanya apa? Dhammah. Maka dibaca salasa. Salah satun. Sekarang ism wa fi'il wa harf sebagai apa? Sebagai badal. Padahal kepada rafa nasab apa jar? Badalnya rofa. Tanda rafanya apa? Dhammah, Ustaz. Ismun. Maka dibaca Ismun wa fi'lun wa harfun. wa harfun. Ya, oke. Oke. Syukran akhi Isfi ya. Silakan bisa istirahat. Baik. Syukran. Jazakallah. Alhamdulillah ini dah semuanya berarti ya. Oke, syukran ya.